Onani adalah jebakan. Awalnya dilakukan karena alasan darurat. Ini sudah masuk perangkap, lalu ketagihan, kemudian mengulangi, dijadikan kebutuhan dan akhirnya terbiasa. Aktivitas masturbasi atau onani sudah dianggap perilaku yang normal, di mana aktivitas yang dilakukan dengan sengaja dan sadar hanya untuk mendapatkan kepuasan hasrat seksual dengan cara memberi rangsangan ke alat kelamin. Bahkan aktivitas ini dianggap sesuatu yang darurat dengan alasan menghindari zina. Padahal masturbasi atau onani masuk kategori zina tangan yang bisa merusak mental dan mengganggu kesehatan. Apa ini jebakan? Jawabannya iya. Onani adalah jebakan. Awalnya dilakukan karena alasan darurat. Ini sudah masuk perangkap, lalu ketagihan, kemudian mengulangi, dijadikan kebutuhan dan akhirnya terbiasa. Seseorang yang sudah masuk perangkap kepuasan masturbasi atau onani, ia akan sulit untuk keluar, susah berhenti, sukar dihindari. Simpel tapi mematikan. Mirisnya banyak beredar di internet tentang kiat khusus cara melakukan onani yang benar sehingga tidak membahayakan alat kelamin serta kesehatan seksual Anda. Banyak dampak buruk dari aktivitas masturbasi atau onani membahayakan kesehatan dan mental, dan sama sekali tidak ada manfaatnya kecuali kenikmatan sesaat. Ketika merasa kalau masturbasi ini sudah terlalu berlebihan, biasanya akan timbul gejala di tubuh. Seperti jadi sulit fokus, mudah capek, produktivitas menurun, kemudian bawaannya ingin nonton film porno terus setiap hari. Maka ini menunjukkan kalau kecanduan parah. Timbul penasaran dengan adegan film porno lainnya sebagai penunjang melakukan aktivitas onani. Kalau sudah kecanduan parah ini sering mengganggu fungsi keseharian, bahkan mengganggu fungsi otak. Makanya sebetulnya kecanduan pornografi dan melakukan masturbasi yang berlebihan itu akan mengganggu sekali. Bukan hanya fungsi otak, tetapi juga produktivitas tubuh. Orang-orang yang kecanduannya parah, dia itu jadi minder ketemu orang lain dan dia juga tidak fokus dalam bekerja karena bawaannya ingin selalu melakukan masturbasi secara berlebihan. Hindari hal-hal yang membuatmu meledak tanpa arah. Alihkan pada yang membangkitkan semangat hidup, tujuan, dan misi. Berpuasalah dari pelampiasan instan. Energi nafsu seksual yang tidak buru-buru dilampiaskan, ia akan terkumpul dan menguat. Ia akan menekan ke dalam membangkitkan kejernihan pikiran. Saat hasrat datang, jangan melawan, jangan dituruti, tapi jangan mau dikendalikan olehnya. Ubah arah energi itu ke aktivitas rutin lainnya, ke gerakan tubuhmu, ke doamu, maka ia akan naik ke atas menjadi inspirasi, intuisi, bahkan kekuatan finansial. Gunakan energi itu untuk menciptakan sesuatu. Orang-orang besar di dunia ini menggunakan energi nafsu seksual untuk berkarya, membangun bisnis, melahirkan karya agung. Bukan untuk dibuang, tapi untuk dikelola. Siapa yang bisa menahan, dia akan meledak dalam kekuatan. Dan dari kekuatan itu uang datang sendiri. Kamu tak perlu mengejar. Energi seksual yang aktif dan terarah akan memancarkan daya tarik. Hentikan tontonan pornografi, pikiran kotor. Gantikan dengan niat positif, maka energi nafsu seksual akan bangkit tanpa kamu sadari. Doa dari energi yang terkumpul jauh lebih tajam menembus langit. Gunakan itu saat kamu berdoa setelah menahan diri. Seluruh tubuhmu ikut menggetarkan permohonanmu dan Tuhan akan menjawabnya dengan lebih cepat. Ubah nafsu jadi daya cipta. Ubah keinginan menjadi fokus. Ubah pelampiasan menjadi pencapaian. Energi nafsu seksual adalah bahan baku. Tapi dengan kesadaran dan latihan ia bisa menjadi emas. Lihat hidupmu sebagai tempat ibadah. Kerja adalah salat. Karya adalah zikir. Fokus adalah puasa. Dan menjaga energi nafsu seksual adalah jihad.